Kabar baik, satu lagi pemain Manchester United segera comeback dari cedera. Badai cedera yang menimpa Manchester United nampaknya akan segera mereda. Terbaru, Amad Diallo dilaporkan tidak lama lagi akan merumput lagi bersama Setan Merah. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United dihantam badai cedera sejak awal musim kemarin. Hampir seluruh sektor dalam skuad Setan Merah terdampak badai cedera ini. Namun menjelang bulan November ini, ada banyak kabar baik bagi Setan Merah. Beberapa pemain mereka dilaporkan sudah mulai pulih satu persatu dari cedera ini. Manchester Evening News melaporkan ada satu lagi pemain Manchester United yang siap comeback dalam waktu dekat ini. Ia adalah wonderkid Setan Merah, Amad Diallo. Diallo merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Manchester United. Sang winger dilibatkan dalam pramusim Setan Merah. Namun sayang menjelang akhir pramusim, sang winger mengalami cedera yang cukup parah. Ia mengalami cedera saat Manchester United berhadapan dengan Arsenal di Amerika Serikat kemarin. Alhasil hingga detik ini ia tidak mendapatkan jam bermain di skuad Setan Merah karena fokus untuk menyembuhkan cedera tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa Diallo kini sudah semakin dekat untuk kembali memperkuat Manchester United. Sang winger sudah berlatih di rumput mulai awal pekan kemarin. Setelah beberapa minggu terakhir ia diketahui berlatih di gym. Jika tidak ada halangan, sang winger bisa kembali memperkuat Setan Merah setelah jeda internasional November digulirkan nanti. Menurut laporan yang beredar, ada satu nama pemain muda Manchester United yang bakal comeback di tengah pekan nanti. Sosok Kobbie Mainoo dilaporkan siap bermain di lini tengah Setan Merah saat mereka berhadapan dengan Newcastle di babak keempat Carabao Cup tahun 2023 sampai tahun 2024. Keputusan tak terduga Manchester United dan Glazer terkait nasib Erik ten Hag. Jajaran petinggi klub Liga Inggris Premier League Manchester United, kabarnya sudah mengambil keputusan tegas terkait masa depan Erik ten Hag. Melansir ESPN, manajemen Manchester United, termasuk keluarga Glazer, dikabarkan masih ingin mempertahankan Erik ten Hag sebagai pelatih kepala mereka. Sebab, mereka percaya bahwa ex-manajer Ajax Amsterdam itu bakal mampu mengubah situasi Manchester United yang tengah terpuruk. Meski untuk saat ini masih aman, tapi pihak manajemen juga tetap mendesak Erik ten Hag untuk melakukan perubahan dengan cepat demi meningkatkan kualitas timnya. Sampai pekan ke-10, Setan Merah hanya mampu menghuni peringkat 8 di klasemen sementara Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024. Mereka mengumpulkan 15 poin, hasil dari 5 kali menang dan 5 kali kalah. Sementara itu di Liga Champions musim ini, Manchester United menempati posisi 3 di grup A dengan sekali menang dan 2 kali kalah. Mereka terpaut 6 poin dari Bayern Munchen di puncak grup. Keluarga Glazer sebagai pemilik Manchester United, diyakini bakal mendesak Ten Hag untuk berpikir kritis agar skuad asuhannya bisa tampil lebih baik dalam waktu singkat. Hal ini jelas merupakan tugas berat bagi sang pelatih, mengingat posisi Manchester United juga masih sangat jauh dari zona 4 besar Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024. Untungnya, pihak manajemen masih berbaik hati untuk tetap memberi kesempatan padanya. Bahkan, Sir Jim Ratcliffe juga dikabarkan tidak akan mendepak Erik ten Hag. Selain Ten Hag harus mengkondisikan skuad asuhannya, para petinggi Manchester United juga wajib membantu dalam hal bursa transfer demi membangun tim yang lebih layak. Demi melakukan perombakan dalam skuad asuhan Erik ten Hag, manajemen Manchester United harus membuang dan mendatangkan para pemain baru. Pernah ada rumor bahwa klub penghuni Old Trafford itu bisa saja mendepak sampai 5 pemain usai kekalahan mereka 0-3 dari Manchester City belum lama ini. 5 pemain yang bisa dibuang Manchester United adalah Christian Eriksen, Jonny Evans, Marcus Rashford, Anthony, dan Mason Mount. Manchester United kian serius kejar Marc Guehi di 2024. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Marc Guehi semakin menguat. Setan Merah diklaim akan tampil all out untuk memboyong bek Crystal Palace tersebut di Januari tahun 2024 nanti. Manchester United diketahui lagi berada dalam kondisi yang kurang baik. Mereka menelan banyak hasil buruk sejak musim tahun 2023 sampai tahun 2024 digulirkan. Situasi ini membuat Setan Merah ingin berbenah di musim dingin nanti. Ada beberapa posisi yang dikabarkan ingin diperkuat oleh Erik ten Hag di bursa transfer yang akan datang. The Sun melaporkan bahwa Erik ten Hag sudah memetakan target transfernya di musim panas nanti. Nama Marc Guehi dilaporkan jadi pemain yang bakal coba direkrut sang manajer di musim dingin nanti.
Laporan tersebut mengklaim bahwa Ten Hag benar-benar memprioritaskan transfer Guehi di musim dingin nanti. Ini disebabkan performa lini pertahanan Manchester United cukup memprihatinkan. Situasi ini diperparah dengan banyaknya kasus cedera di dalam skuad Setan Merah. Itulah mengapa Ten Hag butuh bek tengah muda dengan performa yang ciamik. Guehi dinilai mampu memenuhi kebutuhan sang manajer di bursa transfer musim dingin nanti. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United bakal menemukan kendala yang cukup berat untuk mendapatkan jasa Guehi. Crystal Palace membanderol sang gelandang dengan harga yang cukup mahal. Mereka menginginkan sekitar 60 juta pounds untuk jasa bek timnas Inggris tersebut. Manchester United diyakini tidak punya terlalu banyak dana untuk dibelanjakan di musim dingin nanti. Jadi mereka harus menjual beberapa pemain agar bisa menebus harga Guehi nanti. Kunci Rasmus Højlund gacor di Manchester United. Wingernya gak boleh egois. Legenda Manchester United, Paul Scholes memberikan saran terkait situasi Rasmus Højlund. Ia percaya sang striker bakal jadi mesin gol yang mematikan andai winger-wingermu tidak egois. Højlund bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Ia direkrut dari Atalanta untuk menjadi ujung tombak baru Setan Merah menggantikan Cristiano Ronaldo. Performa sang striker di Manchester United sendiri tergolong cukup bagus. Namun sayang ia baru mencetak 3 gol saja bagi Setan Merah sejauh ini. Scholes percaya bahwa Højlund punya talenta yang besar untuk menjadi mesin gol yang bagus untuk Manchester United. Dia punya tugas besar untuk menjadi penyerang utama Manchester United, namun dia masih sangat muda, buka Scholes kepada TNT Sports. Scholes menilai Højlund punya talenta yang sangat besar. Ia bahkan menilai ada kemiripan antara Højlund dan legenda Premier League, Alan Shearer. Dia memang belum memiliki catatan gol yang bagus sejauh ini, namun Anda bisa lihat ia mampu menempatkan diri di posisi yang bagus. Dia perlu menemukan gaya bermain striker seperti apa yang ia inginkan. Kalau saya pribadi, saya melihatnya mirip dengan Alan Shearer, karena ia suka jika ia mendapatkan umpan silang yang mengarah kepadanya. Menurut Scholes, Højlund tidak bisa mencetak banyak gol jika ia tidak diberikan suplai umpan silang oleh rekan-rekannya, jadi ia menilai winger-winger Manchester United tidak boleh egois dan lebih sering memberikan umpan pada sang striker. Masalah utamanya saat ini adalah United tidak punya winger yang mampu memberikan umpan silang yang baik. Rashford tidak bisa melakukan itu, dan Anthony lebih suka menusuk masuk ke dalam dan mencoba menembak langsung, sambung Scholes. Namun kabar baiknya adalah Sergio Reguilon bisa melepaskan umpan silang, dan Luke Shaw juga sedikit lagi comeback. Jadi semoga ia bisa menciptakan lebih banyak gol, ia menandaskan. Højlund sendiri sejauh ini belum mencetak gol di ajang Premier League, ketiga gol yang ia ciptakan lahir di ajang Liga Champions. Real Madrid tawari Kroos, pengejaran Lenormand kian serius. Kabar transfer Manchester United hari ini, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023, berfokus mengenai Toni Kroos dan Robin Lenormand. Kedua bintang Liga Spanyol tersebut sama-sama dihubungkan dengan The Red Devils namun dengan tingkat prioritas yang berbeda. The Daily Star melaporkan jika saat ini Kroos sedang merasa tidak nyaman di Real Madrid. Masalahnya adalah perihal waktu bermain yang kian tergerus di usianya yang memang sudah 33 tahun. Sebelum sang gelandang gaek Jerman itu keluar lapangan, El Real tengah tertinggal 1-0 namun setelah ia duduk di bench keunggulan El Barça langsung direbut dan laga pun berkesudahan 1-2. Itulah kenapa The Daily Star kemudian mengklaim jika Toni Kroos mengintip opsi untuk pergi begitu bursa transfer musim dingin 2024 mendatang. Padahal kontraknya pun akan berakhir pada Juni tahun depan bersama Real Madrid, kencang diisukan jika sejumlah klub Liga Inggris kemudian ditawari untuk menampung ex-Bayern Munchen tersebut termasuk Chelsea dan Real Madrid. Bagi Manchester United, menampung mantan bintang Real Madrid bukan aktivitas baru. Dalam 2 musim terakhir Old Trafford sudah kedatangan 2 nama yang dulunya pernah berjaya di Santiago Bernabeu yakni Rafael Varane dan Casemiro. Musim depan Kroos mungkin bisa menyusul. Ini menarik mengingat 1 dekade lalu ia pun sudah hampir bergabung dengan Manchester United meski pada akhirnya memilih untuk memperkuat Real Madrid. Manchester United punya daftar nama panjang untuk dijadikan bek tengah baru mereka namun khusus di bursa transfer musim dingin mendatang sepertinya Robin Lenormand paling cocok didatangkan. Dilansir dari Tim Talk, defender sentral Real Sociedad tersebut punya klausul rilis senilai 50 juta euro. Karir Anthony Martial di Manchester United terselamatkan oleh Jadon Sancho. Manchester United tidak lagi memasukkan nama Anthony Martial dalam daftar prioritas penjualan. Martial selamat bukan karena performanya, tetapi karena Jadon Sancho.
Perpisahan Martial dan Manchester sudah dilaporkan cukup sering belakangan ini, kedua belah pihak diyakini akan berpisah pada musim dingin 2024. Martial tidak masalah dengan hal itu, toh, dia merasa mencari klub baru untuk memperbaiki karirnya juga jadi opsi yang tepat baginya. Hanya saja, ada kemungkinan rencana itu tidak akan tereksekusi. Laporan Team Talk mengklaim Manchester United tidak lagi buru-buru menjual Martial. Karir Martial di Man United secara tidak langsung terselamatkan oleh ulah Jadon Sancho. Man United fokus untuk menjualnya terlebih dahulu. Sancho yang sampai sekarang masih dibekukan dari skuad utama gara-gara polemiknya dengan Erik ten Hag memang sudah tidak ada masa depan. Selain Sancho, ada satu pemain lagi yang berada di daftar prioritas penjualan Man United. Pemain tersebut adalah Donny van de Beek. Ex-pemain Ajax Amsterdam itu sebenarnya sama seperti Martial, sama-sama gagal menunjukkan performa terbaiknya, sehingga terancam didepak. Masalahnya, Van de Beek jauh lebih parah, tidak ada tempat lagi baginya, sekalipun pelapis. Hal ini kembali membuat Martial bakal diacukan sementara dari upaya pengusiran. Di samping itu, ada satu alasan lain yang bikin karir Martial di Man United. Martial ini masih di antara dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Martial jadi satu-satunya penyerang murni yang dimiliki Man United untuk melapisi Rasmus Højlund. Dengan banyak kompetisi yang masih berjalan, melepas Martial di pertengahan musim sedikit berisiko. Itulah kenapa, kansnya bertahan di Man United sampai akhir musim ini terbuka lebar.